Three, two, one. Pembacaan dari Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 di UIN Bukit Tinggi. Perkenalkan, nama saya Muharudin, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 angkatan kedua di UIN Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang cara adab bertamu yang akan dilaksanakan di kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Nurul Falah, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Untuk itu, saya memohon kepada dosen penguji dan penilai untuk memberikan masukan serta bimbingannya terhadap video pembelajaran yang saya buat. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya semua? Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Nah, doa ini akan dipimpin oleh ketua kelas. Ayo Isan, silakan pimpin doanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman amalan sholihan. Amin. Sebelum kita melanjut ke pembelajaran, Bapak mau mengecek kehadiran anak-anak Bapak sekalian ya. Adila, Hadir, Pak. Asifa, Hadir, Pak. Julfa, Asmaul Husna, Wilda Amanda, Andre. Hadir, Pak. Jadi anak-anak Bapak sekalian semuanya berhadir hari ini ya. Alhamdulillah. Sekalian, sebelum kita memulai
kegiatan pembelajaran kita, coba dulu rapikan mejanya. Ya, rapikan mejanya. Lihat sampahnya. Ada tidak sampahnya? Kalau ada, ikutin. Udah, silakan buka buku pelajarannya. Ya, antar di atas meja. Jadi anak-anak sekalian, untuk menumbuhkan rasa patriotisme kita kepada negara Republik Indonesia, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Indonesia Raya. Ayo anak bapak sekalian silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bapak sekalian, kira-kira anak bapak ini masih ingat tidak dengan pelajaran minggu yang lalu yang sudah kita pelajari? Ada tidak di antara anak bapak sekalian yang ingat tentang materi kita pada minggu lalu? Ya Pak, Iya, coba Isa, silakan berdiri. pelajaran minggu yang lalu adalah tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan. Lalu adalah tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, kira-kira anak bapak sekalian, hikmah beriman kepada hari akhir itu apa kira-kira? Ada yang tahu tidak? Iya, coba Julpa. Iya. Lakukan. Iya, bagus sekali. Oh, tepuk tangan. Nah, cara kita mengimani hari akhir, hikmah mengimani hari akhir itu adalah yang pertama itu adalah kita takut untuk melakukan perbuatan dosa. Kemudian kita itu senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu adalah materi kita minggu yang lalu. Kalian, adapun indikator daripada pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama itu kita menganalisis tentang adab bertamu. Yang kedua, itu kita memperjelas dalil tentang adab bertamu. Nah, yang ketiga adalah menampilkan tentang cara adab bertamu. Bapak sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama itu adalah setelah melalui kegiatan mengamati gambar, kalian dapat menganalisis tentang makna adab bertamu. Adapun tujuan pembelajaran yang kedua, setelah anak bapak sekalian menyimak slide PowerPoint tentang materi pembelajaran adab bertamu, anak bapak sekalian dapat memperjelas dalil tentang adab bertamu secara benar. Ya, silakan. Yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga, Bapak mintakan kepada Insan untuk membacakannya. Setelah mengamati video pembelajaran tentang adab bertamu, peserta didik dapat menampilkan tentang cara-cara adab bertamu secara benar. Semua, adapun pentingnya pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama itu adalah supaya kalian semua itu ketika nanti melaksanakan bertamu atau berkunjung ke rumah
tetangga, saudara, ya kan, teman. Adab bertamu kalian itu adalah adab yang benar, ya kan? Nah, kenapa kita mempelajari ini? Agar kalian itu mempunyai adab yang benar. Al-adabu fauqa ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Seperti ini tema kita adalah tentang adab bertamu, ya kan? Adab bertamu yang benar itu bagaimana? Nah, inilah yang mau kita pelajari, ya kan? Supaya kelak nanti ketika kalian menjalankan adab bertamu ini harus dengan yang benar-benar. Jadi, anak bapak semuanya, ya. Jadi hari ini kegiatan pembelajaran kita itu yang pertama nanti bapak berikan kalian sebuah gambar, ya. Dan gambar itu nanti kalian amati yang berkenaan tentang materi kita pada hari ini. Nah, yang kedua, nanti kalian Bapak beri slide PowerPoint tentang materi kita pada hari ini. Ya, yang ketiga nanti Bapak berikan sebuah video. Nah, video itu nanti kalian amati bersama, kemudian kalian ambil pelajaran dari video tersebut. Nah, yang selanjutnya nanti Bapak berikan sebuah masalah. Masalah itu nanti kalian kerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Nanti Bapak beri kalian kelompoknya. Ada 3 kelompok nanti Bapak bentuk. Nah, kalian nanti mempersiapkan diri kalian untuk melaksanakan diskusi. Kemudian menyelesaikan permasalahan yang sudah Bapak berikan nanti di slide PowerPoint, ya. Nah, kemudian nanti kalian presentasikan perwakilan dari kelompoknya ke depan, lalu nanti kita simpulkan bersama-sama, ya. Nanti aja kegiatan kita pada pembelajaran hari ini. Semuanya. Nah, untuk menggali daripada pengetahuan anak-anak Bapak semuanya, Bapak berikan pretest terlebih dahulu kepada kalian tentang materi kita pada hari ini, ya. Materi kita pada hari ini yaitu tentang adab bertamu. Jadi Bapak melakukan pretest dulu untuk menggali pengetahuan kalian. Ya, silakan dibuka HP-nya. Linknya sudah Bapak kirim di handphone masing-masing, ya. Silakan, waktunya Bapak beri 5 menit dari sekarang. Silakan dimulai. Waktunya sudah habis. Sekarang Bapak mau melihat hasil pretest kalian pada hari ini. Ya, alhamdulillah hasil yang kalian peroleh masih banyak lagi nilainya di bawah KKM. Ya, tidak masalah. Ini hanya pretest untuk menggali pengetahuan awal kalian untuk mempelajari materi kita pada hari ini, ya. Tetap semangat tidak? Semangat. Kita tepuk semangat dulu, ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Bapak semuanya, hari ini kalian Bapak ajak untuk mengamati sebuah gambar, ya. Ada 3 gambar. Nanti Bapak tanya tentang apa gambar tersebut, ya. Mau mengamati gambar? Mau, ya. Silakan lihat di layar. Nah, jadi anak Bapak semuanya, gambar
ada 3 gambar yang Bapak tampilkan di layar. Ini yang gambar yang pertama ini tentang apa? Bersalaman ya. Ada orang lagi bersalaman. Di mana dia bersalaman? Di depan rumah. Yang kedua, gambar yang kedua menunjukkan tentang apa? Iya, tentang makan bersama. Yang ketiga, tentang apa? Iya, tentang duduk bersama. Apakah gambar ini menunjukkan tentang materi adab bertamu? Ya. Anak-anak semuanya, adapun pengertian daripada adab bertamu yaitu perilaku yang mencerminkan seseorang untuk sopan santun ketika ingin berkunjung kepada rumah orang lain, baik itu tetangga kita, baik itu sanak saudara kita, ya, baik itu keluarga kita. Adab bertamu itu adalah perilaku yang mencerminkan kita untuk berkunjung ke rumah orang lain. Nah, jadi anak bapak semuanya, adapun dalil tentang adab bertamu ini, Allah berfirman pada surah An-Nur ayat 27 tentang adab bertamu. Ya, ada yang bisa tidak membacanya? Ya, jadi anak bapak semuanya, mari kita baca dalil tentang adab bertamu. Ayo kita baca semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayru ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat, ya. Jadi ini adalah dalil yang memberitakan kita tentang adab bertamu yang terdapat pada Quran surah An-Nur ayat 27, ya. Cara adab kita bertamu itu ada beberapa macam. Yang pertama itu adalah memasang niat, ya kan? Memasang niat di dalam hati ketika kita bertamu atau berkunjung ke rumah orang lain, ya kan? Yang kedua adalah memperhatikan waktu. Jangan ketika orang tidur kita bertamu. Jangan di tengah malam juga kita gedor-gedor untuk bertamu. Perhatikan waktu yang tepat untuk kita bertamu ke rumah orang lain. Yang ketiga adalah mengucap salam ketika masuk ke dalam rumah. Ayo yang keempat coba baca bersama-sama. Meminta izin kepada pihak rumah. Iya, ya. Yang keempat itu adalah meminta izin kepada pihak rumah yang kita ingin bertamu. Yang kelima, posisi berdiri tidak menghadap depan rumah, ya kan? Posisinya depan pintu, nggak boleh kita. Kemudian ketika kita mau masuk kita bersalaman.
Kemudian ketika kita bertamu itu harus menjaga sopan santun. Boleh tidak kita bertamu itu ribut? Nggak boleh, ya kan? Nggak boleh kita ribut. Kemudian memperhatikan batas waktu kita untuk bertamu. Jangan satu hari satu malam kita bertamu di rumah orang, ya kan? Nah, nanti orangnya bosan, nanti orangnya marah. Kemudian yang terakhir, coba baca bersama-sama. Pulang dengan hati senang. Iya, pulang dengan hati yang senang. Ketika kita bertamu ke rumah orang lain, kita pulang itu dengan hati yang senang. Jangan ngerepetin, wah ini kulit kali, wah ini begini kali. Nggak boleh, ya kan? Karena apa? Karena kita bertamu itu tujuannya adalah dengan niat yang baik. Jadi pulang harus dengan hati yang senang. Bapak semuanya, hari ini Bapak ajak kalian untuk mengamati sebuah video yang Bapak tampilkan di layar, ya. Nah, ketika kalian mengamati video tersebut, kalian ambil pelajaran daripada tampilan video tersebut, ya. Tentang apa video tersebut, ya kan? Nah, jadi kalian ambil. Nah, kalian amati, kalian ambil pelajarannya. Nanti Bapak tanya satu persatu kepada kalian, ya, tentang materi apa yang kalian dapat melihat video yang Bapak tampilkan. Oke, siap untuk melihat video? Siap. Ya, coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Islam mengajarkan adab bagi tuan rumah dalam memuliakan tamu. Islam juga mengajarkan adab bagi tamu ketika berkunjung ke rumah orang lain. Berikut adalah beberapa adab dalam bertamu. Pertama, mintalah izin untuk masuk dan berdirilah di samping pintu atau menghadap ke arah luar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, hai orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum dikerjakan tentang 3 waktu yang pasti. Para anak-anak tidak boleh masuk kamar orang tuanya kecuali setelah minta izin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak lelaki dan wanita yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik di antara kamu meminta izin kepada kamu 3 kali dalam satu hari, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian walaupun di tengah hari, dan sesuatu. Semuanya sudah dikunci. Ayo kita masuk ini. Andi mana ya? Kok tidak ada orang? Masya Allah, terus sekarang itu mana ya? Jadi kamu mau masuk. Nah, jadi ya Bapak semuanya, kalian sudah mengamati video yang Bapak tampilkan di layar, ya. Apa yang kalian peroleh dari video tersebut? Ada yang tahu tidak? Ya, coba Alinda, silakan berdiri. Iya, tentang adab bertamu, ya. Bagus sekali ya, tepuk tangan. Tersebut menceritakan tentang cara kita, bagaimana cara kita bertamu kepada atau berkunjung ke rumah orang lain, ya kan? Adab kita, ya kan? Bagaimana cara adab kita terhadap mengunjungi rumah orang lain, ya kan? Salah satunya adalah dengan cara yang pertama memberi salam, kemudian yang kedua minta izin, ya. Jadi anak-anak semuanya, adapun kaitan materi kita hari ini dengan kehidupan nyata, bahwasanya sering sekali kita melihat anak sebaya kalian ini ketika bertamu ke rumah temannya, ketika bertamu kepada saudaranya, ketika bertamu kepada tetangganya, sebaya kalian ini tidak memperhatikan cara adab bertamu dengan benar, ya kan? Ya, banyak sekali Bapak lihat anak-anak tidak lagi memperhatikan tentang adab bertamu yang benar.
sesuka hatinya saja. Masuk ke rumah orang lain tidak mengucapkan salam. Ketika bertamu duduknya tidak sopan, ya kan? Selalu sering kita melihat seperti itu. Jadi hari ini mudah-mudahan dengan kita mempelajari materi adab tentang bertamu, tentang adab bertamu ini, mudah-mudahan anak bapak yang ada di sini bisa mempraktekkannya ketika nanti di luar daripada sekolah. Ketika bertamu ke rumah saudara, ketika bertamu di rumah teman, adablah yang paling utama. Al-adabu fawqa'il ilmi, ya kan? Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Dari penjelasan materi tentang adab bertamu, kira-kira anak bapak sekalian ada yang mau bertanya tidak tentang adab bertamu? Ya, Pak. Ya, coba Najar. Apakah boleh kita kalimat-kalimat itu ribut? Oh, apakah boleh kita bertamu ke rumah teman itu dengan ribut? Adakah dari anak bapak ini yang mau menanggapi pertanyaan Najarudin? Saya, Pak. Iya, coba Adila. Saat di rumah kawan kita tidak boleh ribut karena itu bukan cara beradab bertamu dengan benar. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan. Nah, jadi pertanyaan Najar tadi, apakah boleh kita ketika bertamu ke rumah teman dengan ribut? Jawabannya adalah tidak boleh, karena ribut itu adalah salah satu bukan cara adab bertamu yang benar. Cara adab bertamu yang benar itu adalah salah satunya duduk sopan santun dan tidak ribut. Nah, jadi ya Bapak semuanya, hari ini Bapak memberikan sebuah permasalahan, dan permasalahan itu akan kalian selesaikan dengan berdiskusi kelompok, ya. Jadi hari ini Bapak ingin melihat keseriusan kalian dalam memecahkan suatu permasalahan tentang adab bertamu, tentang materi kita pada hari ini, ya. Jadi masalah itu nanti Bapak tampilkan di layar, ya. Di layar di depan, kalian pahami nanti pertanyaannya, kalian diskusikan bersama kelompoknya masing-masing, ya. Nah, jadi anak bentuk menjadi 3 kelompok, ya. Jadi 3 kelompok. Kelompok pertama itu Julfa, Rini, Siva, dan Gila, ya. Kelompok 1, kelompok 2 Aila, Danir, Pasmaul, dan Wilda. Kelompok 3 Ihsan, Andre, Rika, dan Naja, ya. Dan duduk di tempat kelompoknya masing-masing. Kelompok 1. Nah, jadi sebelum kalian menyelesaikan permasalahan yang Bapak sajikan, ini Bapak beri dulu LKPD, ya, lembar kerja peserta didik, ya, untuk menyelesaikan masalahnya nanti. Kalian lihat di lembar kerjanya apa perintahnya, selesaikan di sini, ya. Untuk kelompok 1, kelompok 2, ya. Nah, jadi kriteria penilaian Bapak yang pertama itu adalah kekompakan kelompoknya, ya. Kerjasamanya harus bagus. Siap? Siap. Nah, permasalahannya nanti ada di layar. Silahkan dibaca di layar. Kalian isi di lembar kerja peserta didik kalian. Oke, Bapak kasih waktunya 10 menit dimulai dari sekarang, ya. Silakan.
sudah habis. Saatnya kalian mempresentasikan ke depan sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Perwakilan satu orang maju ke depan. Ya, kelompok 1, siapa yang mau mempresentasikan ke depan? Ya, kelompok 1 perwakilannya untuk membacakan hasil diskusinya. Kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami. Satu tindakan oleh karena perilakunya menunjukkan tidak beradab, tiga berkunjung ke rumah orang lain, dua tidak karena ia tidak sopan dan tidak beradab, tiga dengan menasihatinya kemudian mempelajari adab dengan benar. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Apakah ada kelompok lain yang mau menanggapi atau mau bertanya kepada kelompok 1? Ya, coba kelompok 3. Apakah bertamu itu boleh lama? Ya, apakah bertamu itu boleh lama? Di dalam bertamu itu apakah boleh lama? Coba jawab kelompok 1. Ada yang mau jawab? Tidak. Ya, silakan. Tidak boleh lama karena bisa merepotkan tamu yang ada di rumahnya. Iya. Bagaimana Ihsan? Puas dengan jawabannya? Iya. Tepuk tangan lo. Nah, sekarang kelompok 2 silakan membacakan hasil diskusinya ke depan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Tidak mencerminkan adab yang semestinya diajarkan Rasulullah SAW. 2. Tidak karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan tercela. 3. Dengan cara mempelajari adab bertamu yang benar. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Apakah dari kelompok yang lain mau ingin bertanya kepada kelompok 2? Silakan. Ya, coba kelompok 1. Apakah kita boleh memasuki rumah tanpa izin? Iya, apakah boleh kita masuk ke rumah orang lain tanpa izin? Silakan kelompok 2, ada yang mau menanggapi pertanyaan kelompok 1? Ya, coba diri. Iya, bagus sekali. Tepuk tangannya dulu. Ya, kelompok 3 perwakilannya maju ke depan untuk membacakan presentasinya. Ya, maju. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi kami. 1. Sebagai anak harus melakukan adab bertamu secara benar. Ya. 2. Tidak karena itu salah satu adab bertamu yang tidak baik. Ya. Seorang anak harus memperhatikan cara adab bertamu yang benar menurut ajaran Rasulullah SAW. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Apakah dari kelompok yang lain mau bertanya kepada kelompok 3? Ya, silakan. Silakan. Diri. Bolehkah kita bertamu tanpa mengucapkan salam? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Bolehkah kita bertamu tanpa mengucapkan salam? Ya, coba jawab. Kelompok 3 ada yang mau menjawab? Siapa yang... Tidak Pak, karena itu tidak sopan. Iya, bolehkah kita masuk ke rumah orang tanpa salam? Jawabannya adalah tidak, karena itu adalah salah satu perbuatan yang tidak sopan. Ya, bagus sekali, tepuk tangannya. Setelah kita menyelesaikan permasalahan tadi, adakah dari anak bapak sekalian yang ingin menyimpulkan tentang diskusi kita pada hari ini? Pak, Ya, coba ajar. kesimpulan pelajaran kita pada hari ini yaitu ketika kita melakukan atau mengunjungi ke rumah orang lain, kita harus melaksanakan adab bertamu yang benar agar tuan rumah senang dengan kehadiran kita. Iya, bagus sekali ya. Jadi kesimpulan diskusi kita pada hari ini,
saudara, kerabat, tetangga, teman, dan lain sebagainya. Ya, bagaimana cara kita benar beradab tamu itu? Ya, adab bertamu itu bagaimana cara kita supaya kita benar, ya kan? Nah, kalau dipersilakan orang rumahnya masuk ke dalam, kita duduk dengan sopan. Sebelum kita masuk ke rumah, kita harus mengucap salam. Sebelum orang rumahnya mengizinkan masuk, jangan kita nyelonong masuk, ya kan? Nah, itulah hasil diskusi kita pada hari ini. Bapak semuanya, setelah kalian berdiskusi, setelah kalian mempresentasikan atau membacakan hasil diskusi kalian ke depan, kita bisa menarik sebuah kesimpulan, ya, bahwasanya kita diperlukan saat ini bagaimana cara kita yang benar, ya, bagaimana cara adab bertamu ketika kita berkunjung ke rumah orang lain, ya, dengan benar, ya kan? Nah, setelah kita menyelesaikan permasalahan, bagaimana solusinya, kalian sudah mengutarakannya, nanti kalian bisa mempraktekannya di rumah. Bagaimana cara bertamu dengan benar, ya, bagaimana adab kita ketika bertamu ke rumah orang lain, mengucapkan salam, duduk dengan sopan, ya kan? Nah, tidak ribut. Terus apa yang ada di dalam rumah tamu itu nggak boleh kita ceritakan. Kalau ada makanan diberikannya kita makan, nggak boleh kita tolak, ya kan? Nah, jadi itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi untuk penilaian Bapak kasih kalian soal untuk dikerjakan nanti lewat handphone, ya, lewat HP. Nah, linknya sudah Bapak kirim ke grup WA-nya masing-masing. Silakan nanti dikerjakan, nanti dikirim jawabannya lewat link tersebut, ya. Bapak semuanya, apakah pembelajaran kita pada hari ini menyenangkan? Apakah semua sudah paham? Nah, Bapak semuanya, untuk pembelajaran minggu yang akan datang, kalian baca-baca di buku paket tentang cara adab menerima tamu, ya. Itu dibaca, dipahami, minggu depan baru kita melaksanakan pembelajaran tentang cara adab menerima tamu. Nah, waktunya sudah habis. Saatnya kita menutup pembelajaran ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.